Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan jemaat terkasih yang mendengarkan dari YouTube. Bersyukur kita kembali bertemu dalam persekutuan Selasa pada pagi hari ini. Saat ini kita mau memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk terus sabar dalam Tuhan. Karena tadi sebelum Zoom ini ngobrol-ngobrol dengan Bu Erina, khususnya ibu-ibu ya, yang melihat sekarang apa-apa barang-barang bahan pokok mahal, maka di satu sisi kemanusiaan kita mungkin bisa jadi mengeluh, tetapi di satu sisi di dalam Tuhan kita harus tetap sabar. Untuk itu kita mau pujikan sabar di dalam suka duka kita. Kita pujikan. Mari kita teduhkan hati kita dan berlaku sabar untuk menghadapi segala persoalan. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita. Sabar dalam susah sukar, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah suka, sabar, Tuhan ada sertamu. Di dalam situasi seperti ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami dapat sabar di dalam menghadapi tantangan yang kami miliki pribadi lepas pribadi ataupun secara global di negara kami ataupun dunia ini, itu semua karena kuat yang datangnya dari Tuhan. Dan kami mau terus menghadapi segala sesuatunya dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan saat ini sebagai wujud kami mau terus bersandar dan memperoleh kekuatan dari Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu sebagai dasar untuk kami menjalani kehidupan kami, menghadapi suka duka, tantangan yang masih terus akan menjadi perjuangan selama kami masih hidup di dunia ini. Tuntunlah kami anak-anak-Mu ya Bapa, berbicaralah dan kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 1, ayatnya ke-26 sampai 31. Ayatnya yang ke-26 sampai 31. Monggo Ibu terkasih, Bu Erina dan Pak Pria akan membacakan, boleh di-unmute dulu. Terima kasih Mbak Aban, saya akan bacakan dari Korintus 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Mari. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lebih lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun
yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Iya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih, shalom buat kita yang mendengarkan dari YouTube. Saat ini ketika kita melihat kehidupan kita di titik kita saat ini berada, baik Bapak Ibu kami orang tua di ISWO yang sudah sepuh, ataupun kita yang masih berjuang, ataupun kita yang masih muda sekali begitu ya. Apakah kita melihat apa yang kita capai pas sampai pada titik itu karena kuat dan hebat kita? Tentu melalui bacaan hari ini kita disadarkan bahwa tidak, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan gitu ya. Paulus ia sedang meneguhkan jemaat di Korintus untuk mengingat bagaimana keadaan mereka ketika dipanggil agar tujuannya supaya tidak sombong dengan kondisi yang mereka miliki saat ini, agar mereka tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan dan mereka tetap bermegah, tapi bukan bermegah karena dirinya yang hebat, tapi bermegah karena ia dapat berjalan bersama Tuhan yang menyelamatkan, yang meneguhkan mereka. Sekalipun itu dianggap bodoh bagi dunia, sekalipun itu menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak dianggap oleh dunia ini. Misalnya ketika kita sabar, ketika kita memilih kehendak Tuhan, jujur dan sebagainya, kita dianggap lemah begitu ya. Tetapi itu adalah kekuatan kita di dalam Tuhan sebagai pengikut Kristus. Jadi jemaat yang terkasih, firman hari ini meneguhkan kita ketika kita berbicara tema besar kita minggu ini adalah beriman secara sederhana. Bagi orang percaya, sederhana itu dapat diwujudkan dengan cara kita tetap bermegah di dalam Tuhan atas segala hal yang kita punya, prestasi ataupun apapun yang kita miliki saat ini. Misalnya ketika kita saat ini hebat, kuat, sehat, kita tahu bahwa ini semua karena Tuhan. Itu cara kita bermegah di dalam Tuhan. Itu wujud kita bahwa beriman, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita capai, yang kita punya, kesehatan, kekuatan, itu semua bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, firman ini benar-benar meneguhkan kita untuk terus melihat bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, sehingga beriman secara sederhana mengajak kita untuk terus mengandalkan Tuhan, tapi juga sekaligus bermegah itu pun di dalam Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita saling mengingatkan, saling meneguhkan ketika kita mencapai segala sesuatu dalam kehidupan ini, prestasi ataupun apapun itu yang menurut ukuran kita keberhasilan, marilah kita lihat itu sebagai cara bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Karena ketika kita jatuh pada kesombongan diri, maka di sanalah Tuhan melihat kita tidak sadar, tidak mengingat bahwa diri kita ini adalah manusia rapuh yang tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Tuhan meneguhkan kita, Bapak Ibu terkasih, karena firman hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, untuk terus percaya bahwa di dalam Dia kita dibenarkan, kita dikuduskan, Dia menebus kita, maka itu kemegahan kita adalah kemegahan di dalam Tuhan. Tuhan yang menuntun kita untuk terus bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa dengan segala apa yang kami miliki di dunia ini, kami sadar semuanya itu karena Engkau ya Tuhan, karena penyertaan-Mu. Dan kami yakin ketika kami dapat bermegah akan apa yang kami miliki, itu bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan sendiri yang menuntun meneguhkan kami untuk terus
dapat menjalani kehidupan kami dengan tuntunan yang dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati kami setiap anak-anak-Mu dengan banyak cara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kami untuk mengingat diri kami yang telah Engkau tebus, Engkau benarkan, Engkau ampuni, sehingga kami pun terus mau merayakan cinta Tuhan dalam setiap karya, dalam setiap hari yang kami lalui. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.